Bab 2781. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Di benteng pemecah kabut, tiba-tiba terdengar semburan auman naga, mengguncang langit. Pada saat itu, pada posisi bertahan klan spiritual di gerbang timur, tiba-tiba muncul keturunan 9 naga, memegang pisau panjang berwarna biru, dikelilingi oleh 5 naga, dan 5 totem naga muncul di matanya, seperti kelahiran Dewa Naga, mengabaikan semua makhluk hidup, dan memandang dunia dengan jijik. Siapakah keturunan Kowloon ini? Semua orang mengetahuinya, hanya saja ketiga marga lainnya tidak ditempatkan di gerbang Zengdong, karena jaraknya yang jauh dan terjebak dalam perkelahian, sehingga tidak mengetahui situasi spesifik dari keturunan 9 naga tersebut. Tapi anggota klan roh kuat yang menjaga gerbang timur utama melihat kekuatan keturunan 9 naga dari jarak dekat, dan juga melihat pedang menakutkan dari keturunan 9 naga. Semua Luo Jinxian agung dari klan roh, termasuk Lin Zu Chaotian terkuat dari klan roh, semuanya dikejutkan oleh kekuatan tempur yang kuat dari keturunan 9 naga. Tidak hanya ras roh, tetapi juga Shuro dan binatang abadi yang membunuh kota, juga dibius oleh Lu Chen untuk sementara waktu. Membunuh abadi. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, langit peri meledak, dan kehampaan berguncang. Pisau ajaib ada di mana-mana, seberat gunung peri, benteng berguncang, dan target terkunci. Ledakan, bilahnya menebas seperti bambu, memotong lurus ke bawah dari kepala Shuro, memotongnya menjadi 4 bagian bersama dengan binatang di bawah selangkangan Shuro. Sura dan binatang abadi di pundaknya memiliki alam dan pangkat yang sama. Keduanya berada di tahap awal Daluo Jinxian dan tahap awal dari tahap ke-8. Asura dan binatang abadi bertarung pada saat yang sama, dan mereka bisa melawan 3 klan roh Daluo Jinxian yang bergabung di tahap awal, dan bahkan Daluo Jinxian biasa dari klan roh di tahap tengah. Namun, Lu Chen membunuh Sura dan makhluk peri di selangkangannya hanya dengan satu tebasan. Kekuatan pedang ini mengejutkan semua Daluo Jinxian di gerbang Zengdong, serta semua binatang abadi yang bertarung di sini. Pada saat Sura yang dipenggal dan mayat binatang abadi jatuh, semua pertempuran di gerbang Zengdong tiba-tiba berhenti, seolah-olah waktu telah dihentikan, dan mata musuh dan kami dialihkan, dan semuanya tertuju pada Lu Chen. Pemuda manusia ini hanya berada di puncak keabadian sejati, bahkan bukan keabadian emas, tetapi kekuatan tempurnya sangat tinggi. Perbedaan antara keabadian sejati dan Daluo Jinxian adalah 2 alam besar, dan kekuatannya adalah 2 tingkat besar. Kekuatan antara keduanya sangat berbeda. Di mata Daluo Jinxian atau peri binatang tingkat 8, apalagi peri sungguhan, bahkan peri emas pun juga seekor semut, dan sangat tidak mungkin menjadi lawan. Namun, hari ini sungguh membuka mata. Keturunan 9 naga di puncak keabadian sejati sebenarnya melampaui 2 alam besar, dan memenggal kepala Sura tahap awal Daluo Jinxian hanya dengan 1 pisau, dan juga membunuh binatang peri tahap awal tahap ke-8 di bawah kendali Sura, selangkangan, yang jarang terjadi di dunia, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata Daluo Jinxian dari ras roh, keturunan 9 naga ini bukanlah manusia sama sekali, melainkan orang mesum yang mengerikan. Dan di mata Shuro dan binatang peri, pemuda manusia itu bukanlah manusia, melainkan iblis yang muncul dari jurang neraka. Potong lagi, sebelum semua Shuro dan binatang abadi kembali sadar, Lu Chen mencabut pedangnya dan menebas lagi, lalu menebas lagi. Ledakan, Shuro lainnya dipukul, dan bersama dengan binatang buas di bawah selangkangannya, dia dipotong menjadi 2 tentakel berdarah. Itu adalah Shuro di tahap awal Daluo Jinxian, dan binatang peri di tahap awal tingkat ke-8, dan dia tidak tahan dengan pedang keturunan 9 naga. Pisau ini cukup membuktikan bahwa kekuatan Lu Chen lebih dari cukup untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap awal. Pisau ini juga membuktikan bahwa pisau terakhir Lu Chen, pemenggalan kepala Shuro dan binatang peri bukan hanya keberuntungan, itu adalah kekuatan tempur yang sesungguhnya. Pisau ini semakin mengejutkan musuh dan kami. Ini justru memperpanjang keterkejutan musuh dan tidak bereaksi tepat waktu. Lu Chen tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas seperti ini. Dia segera mencabut pedangnya dan menebas lagi. Target yang dikunci masih berupa asura level terendah dan binatang abadi. Apa yang dikorbankan Lu Chen bukanlah pisau 54 terkuat, atau pisau 53 terkuat berikutnya, tetapi pisau 50 detik yang menghabiskan energi paling sedikit. Meskipun itu adalah pedang 50 detik, ia juga sangat kuat di bawah berkah pedang ajaib. Daluo Jinxian dan tahap awal dari tahap ke-8 tidak tahan.
Jika bukan kamu yang membunuh mereka, siapa yang akan kamu bunuh? Satu pisau jatuh, satu binatang dan satu sura kembali ke barat. Metode pemotongan tusuk ini menghasilkan keuntungan besar. Potong lagi. Ketika pisau ajaib ditebas, binatang lain, sura, dipenggal dalam keadaan linglung, dan dua musuh lagi hilang. Lu Chen mengorbankan 3 pedang dan membunuh 3 Shuro dan 3 binatang peri berturut-turut. Baru pada saat itulah para sura bereaksi karena keterkejutan mereka. Semuanya, hati-hati, pemuda manusia ini memiliki kekuatan luar biasa, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Yang abadi sejati ada seperti semut, dan mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian. Putra ini bukan orang biasa, dia pasti seorang jenius super yang tak tertandingi dalam umat manusia. Dengan pasukan abadi emas, dia bisa membunuh kita bertiga dan 3 binatang buas berturut-turut. Kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya secara serius. Jangan tertipu oleh puncak alam abadi sejatinya. Dia harus diperlakukan sebagai Daluo Jinxian. Petik 2. Dia adalah kuda hitam besar Daluo Jinxian. Keberadaannya tidak boleh diabaikan, dan dia harus ditangani terlebih dahulu. Dia membunuh begitu banyak dari kita tidak boleh membiarkannya pergi, dia harus membayar nyawanya. Saya ingin makan dagingnya, saya ingin makan dagingnya, ingin meminum darahnya, aku ingin menggerogoti tulangnya, aku ingin menjejalkan uratnya. Pada saat itu, semua Shuro berteriak keras, bersumpah untuk tidak menjadi Shuro jika mereka tidak membunuh Lu Chen. Ho 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 ho. Pada saat itu, semua binatang abadi juga meraung ke langit, dan bergegas menuju Lu Chen dengan semua asura di punggung. Mereka tidak marah, mereka akan menjadi hantu. Seperti sura, mereka semua ingin segera membunuh Lu Chen, dan kemudian menggerogoti tubuh peri Lu Chen, jika tidak, akan sulit untuk melampiaskan kemarahan mereka yang luar biasa. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, dan mungkin menjadi landasan bagi kita untuk mempertahankan gerbang Zhendong. Kekuatan tempur Lu Chen tidak sesuai dengan wilayahnya secara serius. Kekuatan serangannya sangat kuat, tapi tubuh fisiknya mungkin tidak kuat. Mari kita blokir untuknya. Lu Chen memiliki hubungan yang baik dengan klan roh kita tidak akan membiarkan Lu Chen diserang dengan cara apapun. Pada saat itu, Cao Tian Linzu juga bereaksi, dan segera melambaikan tangannya, memimpin roh tim klan di belakangnya untuk bergegas maju. Di bawah kepemimpinan Cao Tian Linzu, lusinan Luo Jinxian hebat dari klan spiritual datang ke Lu Chen tepat waktu untuk memblokir serangan sengit musuh untuk Lu Chen telah terbunuh, dan semakin banyak bala bantuan Shuro yang bergegas dari celah, yaitu semakin banyak. Garis pertahanan di gerbang timur sangat panjang, dan Shuro memiliki banyak pasukan untuk menyerang di sini. Dan Daluo Jinxian dari Spirit Rache hanya memiliki 300 orang, tenaga dibutuhkan di mana-mana untuk pertahanan, dan tidak ada cara untuk mendapatkan lebih banyak pasukan untuk mendukung pihak Lu Chen. Lord Cao Tian hanya memimpin lusinan bawahan untuk melawan musuh yang beberapa kali lebih besar dari dirinya, jadi satu dapat membayangkan betapa parahnya situasi ini. Untungnya, kekuatan tempur Cao Tian Linzu sangat kuat, dan dia menjatuhkan beberapa pasang sura dan monster peri dengan level yang sama, sehingga musuh tidak memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk menghancurkan garis pertahanan puluhan bawahannya, dan ini hampir tidak mendukung situasi, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Ada terlalu banyak musuh. Baiklah, Lu Chen memandang Lord Cao Tian, yang bertarung berdarah di depannya, dan tersenyum malu, terima kasih Lord Cao Tian karena telah menyerahkan nyawanya untukku. Cao Tian Linzu benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya diserang, jadi aneh jika dia merasa malu. Karena, meskipun Lord Cao Tian tidak maju, para sura itu tidak dapat menangkapnya. Celah di sana terbuka lebar. Tuan hutan ini sedang mencoba menutup celah itu, dan aku baru saja mengembalikanmu. Tidak, terima kasih. Tuan hutan Cao Tian menjawab sambil bertarung, tuanku memimpin kerumunan untuk datang dan bertindak sebagai perisai dagingmu. Musuh tidak bisa menyakitimu, jadi kamu bisa bersembunyi di belakang dan menggunakan pedangmu. Kekuatan pedang Lu Chen terlihat jelas bagi semua orang, sangat kuat untuk memotong dua dengan satu pisau. Bahkan jika dia membunuh sura tahap awal Daluo Jinxian dan binatang peri tingkat 8 awal, sulit untuk membunuh mereka pada saat yang sama dengan satu pukulan. Pada level Daluo Jinxian, tubuh fisiknya sangat kuat, dan tidak mudah untuk meledakkannya. Terlebih lagi, sura juga menunggangi monster peri dengan level yang sama, jadi butuh sedikit usaha untuk membunuh mereka semua. Tapi Lu Chen tidak mengalami banyak masalah.
Meskipun kekuatan tempurnya jauh lebih rendah darinya, efisiensi pembunuhannya jauh lebih tinggi darinya. Dengan satu serangan, Shuro dan binatang abadi semuanya kembali ke barat. Pangkat dan kekuatan teknik pedang ini sangat langka. Sebelum pertempuran dimulai, Lu Chen pernah merekomendasikan dirinya kepadanya, mengatakan bahwa dia dapat membantu. Saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak percaya pada kekuatan tempur Lu Chen. Orang abadi sejati berpartisipasi di medan perang Daluo Jinxian seperti semut, tidak berbeda dengan mendekati kematian. Demi Lingua, dan karena Lu Chen diinginkan oleh Dewa Roh, dia tidak akan pernah mengizinkan Lu Chen bergabung dalam pertempuran. Tapi sekarang, situasinya sangat buruk, dan Lu Chen sangat galak, dia pikir mustahil bagi Lu Chen untuk tidak ikut berperang. Hanya ketika Lu Chen bergabung dalam pertempuran, bersembunyi di belakangnya dan menembakkan pedangnya, dan mengintimidasi beberapa musuh tingkat rendah, moral kelompok musuh dapat dipatahkan, dan gelombang pertempuran dapat diubah. Tuan Lin sedang memikirkannya. Lu Chen tersenyum. Jangan bicara omong kosong, cepat ambil pisaunya, aku tidak tahan lagi. Tuan Chao Tianlin berkata sedikit kesal. Oke, Lu Chen mengangguk, menggunakan keterampilan bertarungnya, mengayunkan pisau ajaib di tangannya, dan mengorbankan pisau ke-50 detik dari pembunuh abadi. Bilahnya dipotong dan dikunci pada ksatria sura level rendah terdekat. Boom, Shuro itu, bersama dengan binatang peritunggangannya, dipotong-potong. Tentu saja, memenggal dua musuh saja tidak cukup. Untuk mengalahkan musuh yang membunuh. Bagian atas tembok, Lu Chen harus terus memenggal kepalanya. Bagaimanapun, dengan Chao Tianlinzu berdiri di depannya, Lu Chen tidak merasa khawatir, dan memfokuskan seluruh energinya pada pengorbanan untuk yang abadi. Keluarkan pisau dan tutup pisaunya, keluarkan pisaunya dan tutup kembali pisaunya. Siklus seperti itu, 1 potong 2, setelah 10 potong, 20 potong. Oleh karena itu, sudah terjadi keributan di antara kelompok musuh. Para Shuro berpangkat rendah yang belum mendapat giliran untuk dipenggal mulai panik, tidak berani melangkah maju, dan mundur satu demi satu. Ada orang mesum yang bersembunyi di balik tim klan roh, pisaunya kejam, pisaunya kuat, pisau panjangnya terpotong, mengunci sasaran, di bawah bilahnya, pasti ada jiwa. Terlebih lagi, orang cabul itu berspesialisasi dalam pemenggalan kepala Daluo Jinxian di tahap awal, dan dia bahkan tidak memotong di level berikutnya, dia hanyalah orang mesum di antara orang mesum. Keterampilan bertarung anak manusia itu sangat kuat, tetapi kekuatan pedangnya terbatas, jadi dia hanya bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap awal, dan dia tidak bisa menindas Daluo Jinxian di tahap tengah. Kami menghindari keunggulan tajam mereka, mundur dari tahap awal, dan terus membunuh mereka yang berada di jangka menengah ke atas. Semuanya bekerja keras, orang-orang dari ras roh itu akan segera pingsan. Segera setelah ras roh itu runtuh, akhir dari ras manusia akan datang, segera tangkap dia. Pada saat ini, di antara kelompok musuh, ada sejumlah Daluo Jinxian puncak yang angkat bicara, menyesuaikan barisan pertempuran mereka, dan berhenti membiarkan sura level rendah mati. Anak manusia itu terlalu kuat, jika mereka membunuh semua asura level rendahnya, itu akan sangat mempengaruhi moral. Terutama binatang abadi yang merupakan tunggangan tidak berkemauan keras. Begitu semangat mereka rendah, mereka akan dengan mudah melarikan diri, dan mereka tidak akan bisa terus bertarung. Kekuatan tempur dari binatang abadi sangat kuat, dan itu juga merupakan kekuatan yang mereka andalkan, dan mereka tidak boleh hilang. Oke, mereka telah memindahkan semua pasukan tingkat rendah ke belakang, dan kamu tidak ada hubungannya di sini. Lord Chao Tian menatap kelompok musuh di depan, dan berkata kepada Lu Chen seperti ini, kekuatan tempurmu juga akan dipotong. Pada tahap awal Daluo Jinxian, tidak peduli seberapa tinggi kamu mungkin tidak akan bisa untuk membunuhnya. Kamu tidak berguna di sini, itu hanya meningkatkan bahaya. Kamu harus kembali ke benteng. Ayo masuk ke dalam. Petik 2. Meskipun musuh telah memindahkan pasukan tingkat rendah, jumlahnya lebih sedikit, tapi masih lebih dari Anda. Musuh terus bermunculan dari celah. Situasimu tidak optimis. Jika kamu terus bertarung, kamu akan gagal cepat atau lambat. Pada saat itu, mereka akan dikalahkan atau dibunuh, dan akhirnya jatuh ke gerbang timur. Ketika gerbang Zengdong direbut, bagian depan pertahanan seluruh benteng juga akan runtuh, dan semua orang akan mati. Lu Chen tidak kembali, tapi berkata begitu. Mau bagaimana lagi, siapa yang memberitahu kita bahwa jumlah orangnya lebih sedikit?
Penguasa hutan Chaotian melawan musuh yang menyerbu, dan menghela nafas lagi. Hal yang paling merepotkan adalah gajah peri di bawah benteng terus menghantam tembok kota. Gelombang kejut membuat kita tidak nyaman, dan Sura menunggangi binatang peri itu. Tapi dampaknya tidak besar, kita berada dalam posisi yang dirugikan sebelum pertempuran. Petik 2. Itu benar, jika tidak ada gelombang kejut itu, roh dari pembangkit tenaga listrik dari 4 ras besar tidak akan terpengaruh, dan Shuro sebanyak apapun tidak dapat menyerang mereka. Lu Chen memandangi jalan kota di bawah kakinya, masih bergetar, dari telapak kaki hingga seluruh tubuhnya, sungguh menjengkelkan. Hanya saja dia memiliki kekuatan jiwa yang agung untuk melindungi tubuhnya, dan gelombang kejut yang kuat itu tidak berpengaruh padanya. Jika seseorang turun untuk menghadapi gajah peri pembuka gunung itu, pertempuran pasti akan mengarah ke kita. Kata Lu Chen, dulu, tapi tidak sekarang. Lord Chaotian mengerutkan kening, dan berkata lagi, sebuah celah telah terbuka di pihak kita. Jika kita tidak bisa menutupnya, percuma saja membunuh peri gajah atau tidak. Kalau begitu tutup dulu celahnya, lalu bunuh peri gajah. Kata Lu Chen, sulit, jumlah orang tidak cukup, dan kami tidak punya jalan keluar, jadi kami hanya bisa mencoba yang terbaik. Lord Chaotian Lin menghela nafas lagi, lalu berhenti berbicara dengan Lu Chen, dan hanya bertarung dengan musuh yang datang. Jalan di depan masih terang, dan tidak perlu mencari jalan keluar. Lu Chen tersenyum, mengangkat pedang ilahi, dan mengoperasikan pedang ke-53, menambatkan surat tingkat menengah Daluo Jinxian di depannya. Membunuh abadi. Dengan satu tebasan, tekanan peri terbelah, langit peri meledak, dan kehampaan berguncang. Bilahnya ada di mana-mana, seberat 1000 gunung, menghancurkan batu bata kota dan mengunci sasaran. Apa? Kunci aku. Daluo Jinxian surat tingkat menengah yang terkunci terkejut, tetapi dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia terpaksa mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Ledakan, pisau ajaib itu jatuh, dan menebas pedang besar lawan, dan segera membuat ledakan yang mengejutkan, mengguncang 4 arah. Pada saat itu, pisau ajaib tersebut menghancurkan pedang besar tersebut, menghancurkan esensi abadi pelindung tubuh lawan, meledakkan tangan lawan yang memegang pisau tersebut, dan kemudian menebas tubuh lawan. Sura itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pisau ajaib itu segera menebas ke bawah, menghancurkan Sura itu dan tunggangannya hingga berkeping-keping meskipun keterampilan tempur pembunuh abadi adalah peringkat super abadi dan sangat kuat, keterampilan itu tidak terlalu kuat. Xie Wuneng pernah berkata bahwa makhluk abadi sejati paling banyak dapat memicu pisau ke-40 dari makhluk abadi, yang sudah tidak normal. Bahkan jika Xie Wuneng sendiri dapat mengaktifkan pisau ke-56 paling banyak, adalah mungkin untuk membunuh makhluk abadi tingkat tinggi yang paling lemah. Juga, Feng Changkong, keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya, menggunakannya selama 100 tahun penuh ketika dia mengaktifkan pisau ke-54. Dan Lu Chen baru berada di puncak keabadian sejati, dan dia sudah dapat mengaktifkan pisau ke-54, dan dia akan mengejar level Xie Wuneng, puncak Daluo Jinxian. Selama Anda masuk ke Jinxian dan melampaui Xie Wuneng, Anda pasti akan mendapatkan kuda dengan mudah. Adapun kecepatan kemajuan dari skill tempur Immortal Slaying, pasti jauh lebih cepat dari Feng Changkong. Xie Wuneng tidak memberikan pedang kepada Lu Chen selama beberapa tahun, dan bahkan perjanjian 3 tahun dengan Xie Wuneng tidak datang, dan dia sudah bisa mengaktifkan pisau ke-54. Artinya, butuh waktu kurang dari 3 tahun bagi Lu Chen untuk menyamakan 100 tahun pelatihan Feng Changkong melawan Zanxian. Ini berarti bakat Lu Chen lebih baik, kekuatannya lebih kuat, dan dia lebih cocok untuk mengembangkan keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi. Adapun kekuatan membunuh yang abadi, siapa yang lebih kuat, Lu Chen tidak akan pernah tahu. Lagi pula, tanpa kontras, tidak ada salahnya. Jika mereka semua menggunakan pisau ke-54 dari pembunuh abadi, saya tidak tahu apakah kekuatan Xie Wuneng akan lebih kuat dari kekuatan Lu Chen. Bagaimanapun, Xie Wuneng penuh dengan Gao Lu Chen dan memiliki 2 alam besar. Setelah pertempuran di puncak Duanwu selesai, Lu Chen pasti akan kembali ke puncak Suangshui untuk bersaing dengan Xie Wuneng dan menyelesaikan perjanjian 3 tahun lebih cepat dari jadwal. Pada saat itu, kita akan tahu apakah kekuatan Xie Wuneng untuk membunuh makhluk abadi lebih kuat dari kekuatan Lu Chen. Adapun kekuatan Lu Chen untuk membunuh makhluk abadi, saat ini berada di peringkat super kuat, pada dasarnya menakutkan sampai mati.
Pedang pemotongan keabadian yang ke-50 detik dapat memotong semua tahap awal Daluo Jinxian. Dan satu pisau lagi, pisau ke-53 lebih kuat, dan dapat membunuh Daluo Jinxian tingkat tengah. Pisau ke-54 adalah pisau terkuat yang dapat dimobilisasi Lu Chen saat ini. Ini adalah pisau di bagian bawah kotak dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Serangan terkuat seringkali disertai dengan pengosongan energi, dan mudah untuk jatuh ke dalam periode kelemahan, yang tidak cocok untuk digunakan di medan perang. Bahkan jika pisau ke-53 dipotong, itu menghabiskan lebih banyak energi daripada pisau ke-52, dan Anda tidak dapat memotong banyak pedang dalam satu tarikan napas. Hanya saja Lin Zu Chaotian memimpin sekelompok klan roh yang kuat untuk maju, jadi Lu Chen secara alami berkorban dengan percaya diri. Dan pisau itu langsung membunuh Sura dan binatang abadi di tengah panggung, dan guncangan besar muncul kembali, menyebabkan pemandangan itu menjadi hening. Kekuatan pedangmu, Lin Zu Chaotian menelan ludah, dan berkata dengan susah payah, mengapa pedangmu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Tidak lebih kuat, cukup. Lu Chen mengambil segenggam pil Jiuxuan Immortal Qi, dan terus memanfaatkan kesempatan untuk menarik pisaunya dan memotong lagi. Di antara para ksatria Sura yang bertarung di depan, masih banyak Daluo Jinxian tingkat menengah, dan Lu Chen tidak kekurangan target. Ledakan, Shuro lainnya dan binatang abadi dipotong, dan darahnya berserakan di mana-mana, benar-benar menyulut kemarahan semua Shuro. Itu anak manusia lagi, bersembunyi di balik klan roh, dan memenggal kepala anggota klanku dengan pedang, sungguh tidak masuk akal. Kekuatan pedang umat manusia terlalu sesat. Itu benar-benar memotong kepala Daluo Jinxian tingkat menengah. Jika terus seperti ini, bukankah Daluo Jinxian tingkat menengah kita akan mati? Ada juga binatang abadi di tengah tahap ke-8, dan mereka harus mati bersama mereka. Kami telah mundur dari semua tahap awal Daluo Jinxian, haruskah kami mundur dari tahap tengah Daluo Jinxian? Bahkan Daluo Jinxian berhenti di tengah semester, dan kita tidak memiliki banyak orang, jadi mengapa kita harus bertarung? Menerobos garis ras roh dengan cara apapun. Kita harus mencari tahu dan membunuh umat manusia itu, jika tidak kita tidak akan bisa bertarung. Bunuh umat manusia itu, membunuh. Pada saat itu, suara pembunuhan mengguncang langit, binatang buas itu mengaum, dan para ksatria Shuro bergegas menuju Lu Chen terlepas dari segalanya. Lindungi Lu Chen. Dengan perintah dari Lord Chaotian, lusinan klan roh yang kuat dengan cepat mendekat dan berdiri di depan Lu Chen, mati-matian menahan dampak dahsyat dari para ksatria Sura. Meskipun Sura menarik sejumlah besar tim tahap awal, masih ada sejumlah besar orang di jangka menengah ke atas, dan mereka semua fokus pada sisi Lu Chen, secara langsung mengalahkan klan roh kuat yang hampir kehabisan napas. Dalam sekejap mata, di bawah serangan ganas Shuro dan binatang abadi, beberapa Luo Jinxian besar dari ras roh terbunuh dalam pertempuran, bahkan roh primordial dimusnahkan oleh Shuro di udara sebelum mereka bisa melarikan diri ke langit. Faktanya, petarung kuat dari Luo Jinxian agung dari ras roh cukup kuat, dan mereka tidak mudah untuk dibunuh. Sangat disayangkan sekelompok gajah peri menghantam tembok kota di bawah benteng, dan gelombang kejut dari benturan tersebut langsung menuju ke atas kota, yang berdampak besar pada klan roh yang kuat. Di bawah medan perang yang tidak menguntungkan seperti itu, pembangkit tenaga klan roh tidak dalam kondisi baik, dan bahkan kekuatan tempur mereka sedikit menurun. Secara alami sulit dan tidak menguntungkan untuk melawan kelompok musuh. Tentu saja, Lu Chen tidak tinggal diam, dan terus menebas roh. Lu Chen menebas lebih dari selusin pedang dalam satu tarikan napas, dan dia tidak gagal membunuh lebih dari 10 ksatria Sura berturut-turut. Terlebih lagi, pedang ke-53 dari pembunuh abadi begitu kuat sehingga langsung memotong Sura dan tunggangannya, tanpa kecuali. Karena Lord Chaotian memimpin kerumunan untuk melawan sisi ini, Sura tidak dapat berkembang untuk sementara waktu, dan ruang di mana dia berdiri terbatas, yang tidak kondusif untuk pertempuran, dan bala bantuan di bawah tidak dapat muncul. Selain itu, jumlah total Shuro dan binatang peri hanya hampir 3.000, dan mereka menyerang benteng secara menyeluruh. Mereka membutuhkan pasukan di mana-mana, dan tidak ada lagi pasukan yang mendukung sisi celah tersebut. Oleh karena itu, tim ksatria Sura yang muncul dari celah, termasuk binatang abadi, hanya berjumlah sekitar 200. Untuk menghindari pisau jahat Lu Chen, Sura menarik sejumlah besar Daluo Jinxian awal dan 8 dewa, dan jumlah yang tersisa untuk terus bertarung lebih banyak daripada klan roh, tetapi jumlahnya hanya sekitar 100 orang. Namun,
Setelah Lu Chen menebas lebih dari 10 pisau, lebih dari 10 sura dan lebih dari 10 binatang abadi mati, dan dia kehilangan hampir 30. Dalam sekejap mata, Lu Chen menyebabkan hilangnya hampir sepertiga musuh, dan hilangnya lebih dari setengahnya di tahap tengah Daluo Jinxian dan tahap tengah peringkat ke-8. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, semua sura di tahap tengah Daluo Jinxian dan binatang abadi di tahap tengah urutan ke-8 semuanya akan berubah menjadi tenda darah. Jika tim jangka menengah mati, dan hanya tersisa lusinan tim tahap akhir dan puncak, situasi pertempuran mungkin akan terbalik. Cao Tian Linzu sangat kuat, dan ada lusinan pembangkit tenaga klan roh yang bertarung mati-matian di sekitarnya, jadi tidak mudah untuk bertarung sama sekali. Selain itu, tidak ada bala bantuan di bawah celah tersebut, dan puncak kota adalah area pertahanan utama dari Spirit Rache. Selain ras roh Lord Cao Tianlin, ada banyak ras roh kuat yang bertahan di titik pertahanan lain, tetapi mereka belum seri ke sini. Setelah pembangkit tenaga klan roh lainnya melepaskan tangan mereka dan dengan cepat mendukung Cao Tianlinzu, lusinan sura dan binatang abadi yang tersisa pasti tidak akan mampu melawan, dan kekalahannya akan sangat buruk. Anak manusia, dia hanyalah puncak dari keabadian sejati, tapi dia bisa membunuh begitu banyak Daluo Jinxian tingkat menengah berturut-turut. Dia pasti orang mesum nomor 1 di negeri dongeng. Karena kamu adalah orang mesum dengan kekuatan tempur, kamu harus tampil secara terbuka dan melawan kami secara langsung untuk menjadi seorang pejuang. Kamu telah bersembunyi di balik hantu, kamu jelas bukan seorang pejuang, dan kamu akan disingkirkan oleh seluruh negeri dongeng. Di medan perang, Sura akhirnya tidak tahan lagi, dan berbicara untuk memprovokasi Lu Chen. Aku baru saja berada di puncak keabadian yang sebenarnya. Jika aku bertemu langsung dengan Luo Jinxian yang besar, itu bukanlah yang dilakukan seorang pejuang, tapi bodoh. Pada saat ini, Lu Chen telah menghentikan serangan pedangnya, dan meminum banyak pil Jiuxuan Immortal Qi. Sambil mengisi kembali energi abadinya, dia juga meluangkan waktu untuk menanggapi Asura bajingan itu. Kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu. Kamu memiliki kekuatan Daluo Jinxian. Mengapa kamu takut untuk berdiri dan bertarung? Shuro itu masih bekerja keras, masih mencoba menipu Lu Chen. Tolong percaya pada aturan negeri dongeng. Selama kamu keluar, kamu adalah seorang pejuang, bukan orang bodoh. Siapapun itu, kefasihanmu sangat bagus, kata-katamu enak didengar, dan pemikiranmu cepat, jadi kamu bisa bermain trik. Namun, permainanmu adalah sisa dari permainanku sebelumnya, dan kamu masih mengambilnya untuk dimainkan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang memberimu keberanian. Setelah Lu Chen selesai meminum pil Qi abadi, energi abadinya pulih dengan cepat, dan pisau ajaib di tangannya segera terangkat. Mengatakan dan berkata, memotong dan memotong, ini adalah dua hal yang berbeda. Jika mereka tidak terus menebas, kelompok sura bajingan ini harus terus menyerang. Bagaimana mereka bisa mundur dengan mudah? Dengan satu tebasan, ksatria sura tingkat menengah lainnya terkena, dan binatang abadi di bawah selangkangannya berubah menjadi kanopi darah lagi. Zanxian sangat mendominasi dan sesat. Kamu terus menggunakan pisaunya, kamu pengecut. Asura itu berteriak dengan gemetar. Saat aku membunuh kalian semua, aku tidak keberatan menjadi tukang daging. Lu Chen terkekeh, mencabut pisaunya dan menebas lagi. Ksatria sura lainnya menderita. Teran bajingan, kami Shuro dan umat manusia bersumpah tidak cocok. Anak manusia, kami Asura mengingatmu, memasukkanmu ke dalam daftar yang harus dibunuh, dan memburumu selamanya. Sebaiknya kamu tidak sendirian saat keluar untuk beraktivitas di kemudian hari, hati-hati jangan sampai melindungi kepalamu. Mata sura itu bermata merah, dan dia tahu bahwa jika mereka ditebas oleh Lu Chen seperti ini, mereka tidak akan bisa melanjutkan pertarungan. Jadi dia berseru, semuanya, mundur dulu, dan pikirkan tentang itu di jangka panjang. Jangan khawatir, jika suatu saat aku lari ke wilayah Shuromu sendirian, itu berarti aku telah mengabaikan keberadaan Shuromu, dan sebaiknya kamu menjauh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh kalian semua. Saat menjawab, Lu Chen mengangkat pisaunya dan memenggal kepala orang. Tapi kali ini, pisau ajaib itu membeku di udara, tidak mampu memotongnya. Karena, semua sura tingkat menengah Daluo Jinxian mundur, dan semua makhluk abadi tingkat menengah tingkat 8 tidak berani melangkah maju, dan semuanya menyusut ke belakang. Tidak mungkin, kekuatan pedang Lu Chen tidak normal, tidak ada yang mau mati. Oleh karena itu,
Lu Chen kehilangan targetnya, dan Zanxian tidak dapat mengorbankannya secara alami. Para ksatria Sura yang membunuh bagian atas tembok dari celah akhirnya tersentak di bawah kekuatan Lu Chen, meninggalkan mayat-mayat yang rusak di tanah, dan mundur dengan panik. Kesenjangan di puncak kota akhirnya diblokir, dan semua klan roh yang kuat melompat kegirangan. Master Hutan Chaotian akhirnya menghela napas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman langka. Memenangkan pertarungan kali ini tidak hanya semudah menutup celah, tapi juga melumpuhkan musuh. Meskipun ada lebih banyak musuh yang datang untuk menyerang gerbang Zhendong daripada klan roh, jumlah mereka hanya lebih dari 500, dan mereka ingin menyerang tempat yang dijaga oleh klan roh secara menyeluruh, jadi kekuatan mereka mungkin tidak begitu kaya. Ketika celah terbuka, musuh mengirim 200 orang untuk membunuh mereka, dan mereka tidak dapat menarik lagi. Pasukan lainnya harus menahan berbagai titik garnisun dari ras roh, dan tidak mungkin untuk membunuh mereka semua dari celah tersebut. Bagaimanapun, jalan kota itu sempit, dan terlalu banyak pasukan tidak baik untuk berperang, tetapi lebih bermanfaat bagi spirit Rache. Dan 200 musuh itu mengira mereka bisa melewati gerbang timur, tetapi mereka tidak menyangka selokan itu terbalik, dan mereka dipenggal oleh Lu Chen pada usia 50 atau 60 tahun, hampir roboh. Selain itu, pembangkit tenaga listrik dari spirit Rache bukanlah vegetarian. Mereka dengan gagah berani melawan gelombang kejut di bawah dan mengalahkan banyak musuh. Akibatnya musuh yang menyerang gerbang Zhendong mengalami kerugian besar dan luka parah. Mereka tidak hanya mundur dari kota, tetapi juga menghentikan serangan mereka, seolah-olah mereka akan beristirahat. Musuh berhenti menyerang, dan tidak ada pertempuran di gerbang Zhendong, jadi pemilik hutan Chaotian tentu saja tertawa. Pewaris 9 naga, alamnya terlalu rendah untuk diabaikan, tapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan, sungguh tidak bisa dipercaya. Kekuatan pedang keturunan 9 naga begitu kuat sehingga bisa memotong 2 orang dengan 1 pedang, dan pedang itu tidak akan gagal. Itu lebih kuat dari puncak Daluo Jinxian. Generasi keturunan 9 naga ini berkali-kali lebih kuat dari generasi sebelumnya. Jika tidak ada keturunan 9 naga yang mengambil tindakan, Zhendongmen pasti akan berakhir, Benteng Misbreak akan berakhir, perlombaan roh kita akan berakhir, dan 4 balapan besar juga akan berakhir. Penerus 9 naga telah memberikan kontribusi besar dan menjadi teladan bagi generasi kita. Itu adalah objek pemujaanku. Itu idolaku. Pada saat itu, tatapan semua Luo Jinxian Agung dari klan spiritual terfokus pada Lu Chen, dan mereka banyak berbicara, tidak merahasiakan kekaguman mereka pada Lu Chen. Memang, kemampuan bertarungmu sangat kuat, dan pedangmu terhunus begitu cepat bahkan pemilik hutan ini pun merasa malu. Lord Chaotian memandang Lu Chen dan mendesah pelan. Master Lin terlalu terkenal, kekuatan tempurku tidak cukup baik, jadi aku hanya akan menembus tahap awal dan menengah, dan aku tidak akan bisa menembus tahap yang lebih tinggi. Lu Chen sangat malu sehingga dia begitu dipuji hingga kulitnya yang tebal memerah, jadi dia harus menjawab dengan rendah hati, saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan Lin Zu. Bahkan mereka yang kuat di tahap akhir Daluo Jinxian, saya tidak bisa dibandingkan denganmu. Namun, medan perangnya bukan 1 lawan 1. Itu bukan musuh, tapi 1000 pasukan. Ini bukan tentang seberapa kuat musuh, tapi seberapa cepatnya. Di medan perang Daluo Jinxian, yang paling banyak bukanlah tahap akhir dan tahap puncak, tapi tahap awal dan tahap akhir. Terus terang, mereka adalah umpan meriam di medan perang pada tahap awal dan akhir, tetapi karena jumlah mereka yang besar, mereka dapat mendukung seluruh tim Daluo Jinxian. Keterampilan tempurmu terlalu kuat, dan kecepatanmu menebas musuh tidak tertandingi. Anda dapat memotong sepotong dalam sekejap mata, secara langsung menghancurkan moral musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh penguasa hutan, tetapi jika Anda melakukannya, Anda lebih baik daripada penguasa hutan. Petik 2. Pada titik ini, kamu tidak perlu rendah hati. Master Hutan Chaotian terkekeh, mendiskusikan berbagai hal berdasarkan fakta, dan dalam proses tidak memuji Lu Chen, dia sebenarnya memuji Lu Chen tanpa terlihat. Tetapi pada saat ini, suara pertempuran di gerbang selatan tiba-tiba menjadi lebih intens, dan bahkan sinyal datang dari Lord of Death Abyss yang meminta bantuan. Ups, bahkan Lord Death Yuan berpangkat tinggi meminta bantuan, situasi di gerbang Zhengnan pasti sangat tidak menguntungkan. Chaotian Linzu buru-buru melihat ke arah gerbang Zhengnan, dan samar-samar melihat sosok Shuro muncul. Di puncak kota, dan terkejut, tidak bagus, ada juga celah di gerbang selatan. 2785.
Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Gerbang Zhengnan adalah pintu masuk utama benteng penghancur kabut, dan terdapat jalan tercepat menuju ke dalam benteng. Di antara 4 gerbang benteng Nisbreak, hanya gerbang selatan yang paling penting dan juga paling rentan. Belum lagi jatuh, bahkan jika celah terbuka di garis pertahanan, seluruh benteng Nisbreak berada dalam bahaya jatuh. Sebab, musuh bisa menyerbu ke dalam benteng dari celah tersebut, dan sampai ke tengah-tengah serangan. Pada saat itu, 4 balapan besar akan diserang dari kedua sisi, dan semua penempatan pertahanan akan diganggu, sehingga tidak ada cara untuk bertahan. Oleh karena itu, orang yang menjaga gerbang selatan adalah klan iblis terkuat. Dalam keadaan normal, iblis menjaga gerbang selatan, dan musuh pada dasarnya tidak dapat menyerang. Tapi kali ini sudah berakhir. Hampir 100 gajah peri terus-menerus bertabrakan di bawah benteng, dan dampak gelombang kejut yang terus-menerus telah sangat mempengaruhi roh iblis yang kuat, dan kondisi mereka secara bertahap memburuk, yang pada akhirnya menurunkan kekuatan tempur secara keseluruhan. Kekuatan tempurnya menurun dan musuhnya banyak. Tidak mengherankan jika setan tidak mendapat masalah. Benar saja, ada tembok di gerbang selatan utama yang tidak dipertahankan, dan celah terbuka, dan Sura menunggangi binatang peri untuk membunuh mereka. Dan para iblis juga panik, dan penguasa jurang kematian dengan tergesa-gesa mengatur tangannya untuk memblokir celah tersebut beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menekan musuh yang melonjak, dan semuanya gagal. Penguasa kematian tidak punya pilihan selain membuat garis pertahanan di jalan menuju bagian dalam benteng, dan menahan para ksatria Shuro yang menyerbu. Tapi celahnya belum tertutup, dan ada aliran musuh yang terus mengalir dari dasar kota. Akibatnya, semakin banyak musuh yang terbunuh di jalan kota, dan semakin sulit untuk dilawan. Para ork dan Hades yang ditempatkan di gerbang Zengki dan gerbang Zengbei juga melakukan pertempuran berdarah dengan musuh yang mengepung, dan mereka tidak dapat menyisihkan tenaga untuk mendukung gerbang Zhengnan. Saat ini, hanya ras roh di gerbang Zhengdong yang tersisa, dan gerbang Zhengnan dapat diperkuat. Karena kelahiran Lu Chen yang tiba-tiba, musuh di gerbang Zhengdong ketakutan, dan musuh di gerbang Zhengdong berhenti menyerang, sehingga Lingzu bisa bernapas lega. Hanya saja meskipun musuh di gerbang Zhengdong tidak menyerang, mereka tidak mundur, dan mereka dengan tegas menahan tim Daluo Jinxian dari Spirit Rache. Dalam keadaan seperti itu, meskipun tidak ada pertempuran di gerbang Zhengdong, klan roh tidak berani mendukung gerbang Zhengnan. Masih banyak musuh di bawah, dan mereka masih mengincar gerbang Zhengdong, dan mereka dapat menyerang kota kapan saja. Setelah klan roh mendukung klan iblis dan pasukan mereka berkurang, musuh di bawah pasti akan memanfaatkannya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Bahkan jika Lu Chen bisa bertarung lagi, tanpa kerjasama dari kekuatan utama klan roh, mustahil untuk memblokir serbuan musuh. Jika gerbang timur terlewatkan, sebaik apapun ketiga gerbang lainnya dimainkan, percuma saja. 4 ras utama kami telah menghitung ribuan kali, tapi kami tidak menyangka Shuro akan menepikan gajah surgawi gunung itu. Kekuatan tumbukan gajah peri ini terlalu kuat, sehingga kekuatan 4 ras utama kita tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, dan 4 ras besar kita berada dalam posisi yang dirugikan sejak awal. Hal ini akan berakhir dengan tragisnya akhir dari 4 ras besar kita, balapan. Jika iblis tidak membunuh musuh dari atas kota, dan tidak menutup celah secepat mungkin, garis pertahanan seluruh benteng penghancur kabut akan runtuh. Saat itu, 4 balapan besar kita tidak punya jalan keluar, dan kita hanya bisa melawan musuh mati-matian hingga balapan terakhir. Sambil menghela nafas pada penguasa hutan, dia melirik ke arah Lu Chen dan berkata, "Lu Chen, kamu telah diinstruksikan oleh seseorang, mungkin seseorang mengajarimu beberapa metode khusus untuk keluar dari pengepungan, jika ada, kamu harus segera pergi." Petik 2. Berjalan itu mungkin. Lu Chen mengangguk untuk mengakui kemampuannya, tetapi berkata, "Tapi aku tidak ingin kembali setelah pergi untuk mengambil tulangmu." Musuh telah menutup 4 gerbang dan mengepung seluruh kabut hancurkan benteng. Kita tidak punya cara untuk menerobos, tapi mati dalam pertempuran. Penguasa hutan Chaotian berkata lagi, "Pergilah selama yang kamu bisa, pergi ke hutan Chaotian dulu, dan beritahu Lingua untuk memindahkan semua orang Lingzu keluar, jangan menunggu sampai mati di hutan Chaotian. Jika Shuro pergi ke hutan Chaotian dan membunuh roh abadimu, apakah seseorang begitu kuat sehingga dia akan berdiri dan menonton?" Lu Chen bertanya balik. Lu Chen sudah tahu siapa orang yang disebutkan Chaotian Linsu. Itu adalah Dewa Roh.
Penguasa hutan Chaotian menjaga dengan ketat rahasia keberadaan roh dan dewa, jadi dia menggantinya dengan seseorang, tentu saja Lu Chen mengerti. Jika para dewa roh bersedia mengambil tindakan, tidak peduli berapa banyak Shuro dan binatang abadi ada, mereka hanya akan musnah dalam sekejap mata. Dia kecelakaan, dia tidak pantas berada di sini. Petik 2. Jadi, dia tidak akan ikut campur dalam segala hal di sini. Satu hal sekarang, dan saat itulah dia bisa kembali. Lord Chaotian berkata tanpa daya. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang baik dan masih tidak bisa dipukul sampai mati, saya jamin dia tidak akan pernah kembali. Lu Chen berkata begitu. Jika kamu ingin dia bergerak, jangan pernah memikirkannya. Jika kamu terlalu banyak berpikir, kamu akan kehilangan akal. Lord Chaotian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan memberitahu Lu Chen dengan sangat jelas bahwa mengharapkan Dewa Roh mengambil tindakan adalah sebuah fantasi, dan itu tidak mungkin untuk diwujudkan. Dia adalah kepala para Dewa Roh dan telah menghabiskan waktu paling lama bersama para Dewa Roh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter para Dewa Roh? Karena seseorang tidak bisa mengandalkanmu, maka andalkan dirimu sendiri. Lu Chen menatap lurus ke gerbang selatan, melihat penguasa jurang kematian sedang memimpin kerumunan dalam pertempuran berdarah, tetapi dia tidak dapat melihat situasi spesifik musuh di sana, jadi dia mengatakan ini lagi, monster-monster itu bermain sangat pasif, diperkirakan jarak di sana semakin besar. Biar saya dukung, kalian spirit Rache jaga saja gerbang timur. Petik 2. Di antara 4 gerbang, gerbang selatan adalah yang paling penting, dan kebanyakan musuh menyerang di sana. Lord Chaotian memandang Lu Chen, dan berkata lagi, jika kamu pergi untuk mendukung, itu pasti akan bermanfaat untuk situasi pertempuran, tetapi iblis mungkin tidak bekerja sama denganmu. Mereka tidak perlu bekerja sama, mereka hanya perlu mengabaikan saya dan membiarkan saya bersembunyi di belakang mereka dan menembakkan pisaunya. Lu Chen mengambil pisau ajaib dan hendak pergi ke gerbang selatan, jadi dia harus membantu iblis. Fortress of Breaking Mist mengumpulkan kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama. Setelah jatuh, semua kekuatan utama pasti akan terbunuh. Kekuatan utama kelas atas dari 4 ras besar telah dimusnahkan, kekuatan apa yang dimiliki 4 ras besar untuk menghentikan Shuro? Pada saat itu, negeri dongeng pegunungan dan laut akan sepenuhnya jatuh ke tangan Shuro, yang tentunya berdampak buruk bagi umat manusia. Negeri dongeng pegunungan dan lautan telah menjadi wilayah ras jahat, secara langsung mengancam keselamatan negeri dongeng Penglai, dan telah menjadi musuh umat manusia. Bagaimana umat manusia bisa tidur nyenyak? Karena situasi balapan secara keseluruhan, tidak mungkin bagi Lu Chen untuk pergi begitu saja sambil masih mampu. Terlebih lagi, Lu Chen selalu ingin memenangkan pertarungan Daluo Jinxian, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Jika kalah, Anda tidak akan mendapatkan pil binatang peri tingkat 8. Untuk pil binatang abadi, Lu Chen juga memutuskan untuk bertarung. Pil binatang abadi tingkat 8 memiliki terlalu banyak manfaat, terutama bahan yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan ramuan Daluo Jin, yang merupakan kunci untuk dipromosikan menjadi makhluk abadi tingkat tinggi, jadi memang begitu. Meskipun keadaan keseluruhan pasukan fanatik tidak tinggi, hanya negeri dongeng yang sebenarnya, jalan masih panjang sebelum memasuki negeri dongeng tingkat tinggi. Namun, Lu Chen memiliki banyak pil binatang abadi tingkat 6 dan 7 di tangannya, dan dia dapat memurnikan sejumlah besar pil abadi sejati Jiuxuan dan pil Jiuxuan Jinxian. Seluruh pasukan fanatik terus disuplai dengan sumber daya yang besar di sini, dan cepat atau lambat mereka akan berkembang menjadi Daluo Golden Immortal. Tujuan utamanya adalah terobosan menuju keabadian tingkat tinggi. Mata Lu Chen berpandangan jauh ke depan, jadi dia secara alami tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pil binatang abadi tingkat 8 dalam jumlah besar.